Kalau kita risau dengan penolakan negara lain, seharusnya kita malu. Mengapa saya katakan kita malu? Kita ini bangsa yang besar, kita memiliki kedaulatan. Apa kita pernah mencampuri urusan internal hukum di Amerika? Kan tidak. Apa kita pernah mencampuri urusan hukum internal di negara lain? Jadi kalau masyarakat kita ikut-ikutan mempersoalkan apa yang menjadi sorotan Amerika dan negara asing, itu berarti mental-mental inlander ya itu masih ada. Jadi seharusnya kita ini bangga punya KUHP nasional yang bercirikan moralitas bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari sosial budaya, kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Jadi saya tidak risih tuh dengan komentar negara asing. Kan yang kita buat adalah KUHP nasional, bukan KUHP negara asing. Apa Mbak pernah berpikir, pernah tidak pemerintah Indonesia mencampuri KUHP negara lain? Oke, baik, Ya, Prof. Baik, betul, Prof. Edi. Memang setiap negara ini memiliki kedaulatannya masing-masing, termasuk juga Indonesia memiliki kedaulatannya, begitu ya, Prof ya. Namun kalau kita lihat betul. sebetulnya ini kan negara lain tentunya juga akan khawatir nih, Prof, dengan UU KUHP ini yang baru, begitu ya. Kalau misalnya mereka khawatir untuk berinvestasi di Indonesia, ini tentunya juga akan berdampak, Prof, terhadap Indonesia. Ya, Ini bagaimana, ya, Prof, pemerintah itu, meyakinkan, begitu ya, kalau undang-undang ya, ini tidak menakutkan? ya, ya, itu celakanya kan begini ya. Yang berkomentar tidak paham. Lalu kemudian saya lihat beberapa reporter juga bertanya kepada warga negara asing. Reporter yang bertanya tidak paham, yang ditanya lebih tidak paham. Akhirnya terjadi misinformasi. Ya, saya berulang kali dan kemarin sudah melakukan konferensi pers dengan pers asing di Kementerian Luar Negeri, Bunga. Sudah saya tegaskan bahwa terlalu jauh api dari panggang ya. Kalau KUHP Indonesia itu kemudian akan mempengaruhi investasi, akan mempengaruhi turis. Mengapa demikian? Yang pertama, persoalan kohabitasi yang diatur dalam pasal 412 KUHP nasional, itu dia bersifat delik aduan absolut. Kalau yang terikat perkawinan, maka yang harus mengadu adalah suami atau istri. Kalau dia tidak terikat perkawinan, maka yang harus mengadu adalah anak atau orang tua. Kalau sepasang turis datang ke Indonesia tanpa ikatan perkawinan yang sah, lalu kemudian mereka tinggal bersama di Indonesia, kan logikanya yang mengadu harus orang tuanya atau anaknya yang tinggal di luar negeri. Kira-kira menurut Bunga itu masuk akal tidak? Tiba-tiba orang tuanya atau anaknya datang melapor ke polisi Indonesia. Jadi itu yang saya sesalkan, itu yang saya sayangkan. Masyarakat yang membaca tidak paham, lalu berkomentar. Nah, ini yang sebetulnya terjadi disinformasi kepada publik seperti itu. Jadi saya katakan kemarin di Kementerian Luar Negeri, turis asing tidak perlu lagu welcome to Indonesia. Mengapa? Ya tadi itu, kalau sepasang datang ke Indonesia, mereka tidak terikat perkawinan yang sah, maka yang boleh mengadu hanya anak atau orang tua mereka yang notabene tinggal di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pasal tentang kohabitasi sebagai delik aduan yang absolut, itu justru memberi perlindungan terhadap individu. Mengapa memberi perlindungan? Kalau delik aduan, maka hukum formilnya tidak boleh ada razia, tidak boleh ada sweeping, tidak boleh ada penggerebekan yang selama ini dilakukan di beberapa daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kalau itu delik aduan, tidak boleh ada penggerebekan, tidak boleh ada razia, tidak boleh ada sweeping, maka tidak perlu kekhawatiran itu terjadi. Ini pun harus diberi pemahaman bahwa pasal 412 tentang kohabitasi itu diberi penjelasan. Apa penjelasannya? Penjelasannya adalah bahwa dengan berlakunya pasal ini, maka ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan pasal ini tidak berlaku. Maksudnya apa, Bunga? Maksudnya begini, selama ini ada beberapa peraturan daerah yang mengatur
soal ini dan itu delik biasa. Kalau delik biasa, maka boleh penggerbekan, boleh razia, boleh sweeping. Sekarang dalam KUHP sebagai undang-undang diatur delik aduan. Kalau delik aduan kan tidak boleh sweeping, tidak boleh razia, tidak boleh penggerbekan. Maka peraturan daerah yang levelnya di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Maka konsekuensinya tidak akan ada lagi penggerbekan, sweeping, dan razia. Ini yang harus dipahami oleh publik bahwa justru adanya pasal ini dia memberi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Karena itu tadi, dia delik aduan yang absolut. Yang mengadu istri atau suami, kalau terikat perkawinan yang sah, ini sih sama Mbak, dengan pasal 284 KUHP yang lama. Sementara kohabitasi itu tadi yang tidak terikat perkawinan, yang mengadu adalah orang tua atau anaknya. Kira-kira menurut Bunga atau menurut orang-orang yang protes, make sense tidak? Masuk akal tidak? Tiba-tiba orang tuanya datang mengadu ke polisi di Indonesia bahwa anaknya itu kemudian melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan. Kira-kira masuk akal tidak? Oke, baik Prof.